Oke, this is Outframe dan hari ini bintang tamu gue seorang komika yang mungkin bisa gue katakan dia sangat-sangat suka banget hal-hal yang berbau horor sama kayak gue. Beri tepuk tangan untuk Rin Hermana. Basa-basi banget ya kalau misalnya gue ngomong bro apa kabar? Kita udah dari tadi. Dari tadi di sini. Gue oke, jadi buat para penonton mungkin tadi juga harus tahu ya bahwa ini episode ini tuh kita syuting berbarengan sama syutingan Unseen. Ya. Gue sama Rin dan juga syutingan udah masuk akalnya Rin. Gue ada di kontennya Rin juga. Benar juga. Nah akhirnya kita lanjut ke Outframe. Oke, Ngomongin sedikit konten nggak masuk akal, Rin. Iya, Bang. Nah, tadi kan kita belum ngobrol banyak ya di Unseen ya. Iya. Gitu. Sebenarnya idenya ini tuh tercetus tuh gimana sih kok lu bisa begitu bikin nama konten nggak masuk akal? Kalau untuk di YouTube pribadi itu ya, udah masuk akal itu gara-gara gue tuh bikin project di ini podcast sebenarnya dari awal. Di podcast itu pembahasan gue seringkali menjadi cerita yang gak masuk akal bagi partner gue. Oke, di podcast jadi gak masuk akal buat partner lu. Oke, iya, ini cerita yang lu bawa di podcast ini aneh-aneh aja, Rin, gak masuk akal gitu. Nah, karena konsep di podcast itu gak sama dengan cerita yang gue kasih tadi, yang gak masuk akal itu, akhirnya gue pisah sendiri. Di YouTube gue aja gak masuk akal. Jadi emang konten seputar hal-hal yang gak masuk akal. Dipecah. Oh, awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Gara-gara itu tadi, daripada gue keterusan di podcast yang sama teman gue itu bahas yang gak masuk akal. Tapi yang podcast sama teman lu masih ada? Masih jalan. Itu membahas tentang yang agak masuk akal. Ya, memberantas orang-orang yang nyebelin temanya. Oke. Nah, itu temanya kayak gitu. Terus karena obrolan gue, pembahasan gue sering kali jadi aneh-aneh, Lurin, cerita lu gak masuk akal semua ini gitu. Off air apa on airnya nih? Yang mana? Komentar temen lu ini. On air lagi on air juga komentarnya gitu. Jadi nggak masuk akal, aneh-aneh gitu. Selesai tag yang podcast itu langsung dibilang bikin channel sendiri aja gitu, yang tentang nggak masuk akal ini gitu. Karena lu suka membahas hal-hal yang emang ini apa sih, Rin, bagi orang umum kayaknya lu terlalu aneh gitu. Oke. Jadi ya udahlah gitu. Gue bikin sendiri, terus gue coba nyari teman-teman gue yang awalnya mungkin horor ya, Bang ya. Iya. Tapi kan konteksnya gue nggak mau terus-terusan horor juga, dan masuk akal dalam apapun kan bisa gitu. Betul. Ya udah, gue cari teman-teman gue, bantuin dong, gue lagi bikin konten ini di YouTube gitu. Lo ada cerita yang udah masuk akal nggak gitu? Oh ada, gue pernah pengalaman ini, dan rata-rata semuanya horor. Rata-rata. Okay. Jadi ya udahlah, dibikinlah konten udah masuk akal itu di YouTube gue sampai sekarang ini. Jadi awalnya image lu sebenarnya nggak horor sebenarnya. Nggak horor sama sekali. Ya karena lu komika. Iya. Makanya gue bingung nih, bagaimana caranya seorang komika yang tadinya komedi gitu kan ya, yang lu tampilkan menggabungkan dengan horor, itu kan termasuk kontradiktif tuh. Iya. Walaupun ketika kita ngomongin film gitu ya, ngomongin film, di dalam film horor pasti ada unsur komedinya, harus ada drama juga ada komedinya ya, maksudnya ice breaking lah. Bener. Gitu. Tapi kan ini main konten. Kontennya horor tapi lu ngebawainnya komedi. Nah gitu. Itu dia, jadi mungkin karena gue suka horornya, tapi gue nggak bisa melepas diri gue tuh komedian. Oke. Jadi sesuatu yang horor yang diceritain orang atau yang gue alamin, gue selalu punya sisi POV sebagai komediannya. Nih lucunya kayak gini ya, ini lucu begini ya gitu. Mungkin di beberapa orang yang, mohon maaf, kayak dia kayak gue tuh suka banget horor, ini nggak boleh diketawain kayak gini gitu. Nah gue tuh kayak contoh. Biar kebayang nih. Kayak ada sebuah teman gue, dia tuh pergi KKN di sebuah desa. Di situ ada kepala sukunya. Oke. Terus teman gue ini mimpi kalau dia didatangin oleh leluhurnya di tempat itu. Terus si leluhurnya tuh bilang kalau lu nggak boleh pulang, lu harus tinggal di sini. Tapi teman gue tuh harus pulang. Karena ya dia cuma KKN kan. Oh iya benar juga. Iya kan, KKN kan. Betul. Dia harus pulang, dia punya keluarga gitu. Tapi leluhurnya itu dalam mimpi melarang, kamu harus tinggal di sini. Debatlah sama ketua adat di sana. Cara buat menentuin dia bisa pulang atau enggak dari telur.
Dari telur. Dari telur. Oke. Mulai ini dong. Mulai menarik nih. Mulai menarik dong. Ya, kenapa telur? Oke. Iya. Apakah di zaman sana di dunia itu tidak ada surat menyurat atau apa yang menjelaskan kalau leluhur tidak membolehkan kamu untuk pulang gitu. Perjanjiannya tidak boleh gitu. Kayak gitu kan. Ya. Ini dari telur. Jadi kalau nggak salah, kalau telurnya itu dibuka dan berdarah, artinya perjanjian lu dengan leluhur, lu harus tinggal di sini. Yang nggak masuk akal ya. Iya. Kalau berdarah, lu mau ngomong ini kan nggak masuk akal nih. Iya. Berarti lo harus nurutin nih kemauan leluhur. Kalau normal? Kalau normal, Ya lu boleh pulang. Oke. Dari mana sebuah telur menentukan nasib hidup orang? Itu dia. Iya kan? Kan telur kita juga nggak tahu ini gimana berdarah nggak berdarahnya. Ya itu mulai ini tuh gue tuh mulai geli untuk. Oh ini pandangan lu nih. Iya membercandakan itu iya. gitu. Apakah telur kan banyak nih. Kayak kalau leluhurnya gue pengen dia tetap di sini, ambil yang berdarah, ini yang berdarah. Nah itu caranya gimana? Oh, iya, Iya yang kayak gitu, gue suka yang kayak gitunya. Point of view yang kayak gitu yang lu tapi bahas. kan katanya gue, mohon maaf agak menghina itu adat kami yang kayak gitu tuh nggak boleh ini itu kepercayaan kami. Nah itu yang mungkin harus gue batasi kayaknya ya. Itu. Oh jadi ada point of view lain sebenarnya. Akhirnya gimana cara ya, entah gimana jadinya komedi gitu. Iya, ada lagi yang kayak gini kesurupan. Nah, ini gimana nih? Gua kesurupan tuh ya pernah lihat orang kesurupan. Langsung depan mata gitu. Oke. Ada waktu itu teman gua kesurupan di masjid dia, Bang, kesurupan, Bang. Waduh. Ini gue tanya dulu nih, agamanya Islam atau Kristen nih? Islam. Oh, Islam, oke. Dia mau sholat tiba-tiba kesurupan. Gue lagi di masjid juga waktu itu. Di masjid sekolah ya kita ini kondisinya sekolah ya. Oke. Sekolah, sorry. Gue habis sholat, telat waktu itu, terus dia juga mau sholat. Tiba-tiba dia kesurupan. Dia udah ada nih kesurupan. Pas dia kesurupan itu ada salah satu murid, gue nggak tahu dia siapa, tapi kayaknya kita satu angkatan lah ya, tapi gue nggak tahu dia kelas berapa. Tiba-tiba dia berusaha untuk mengeluarkan sosok yang ada di dalam, yang masuk ini. Dikeluarin, wah udah gaya banget tuh, Bang. Gue tuh nggak bisa nahan ketawa kayak wes sa ya kayak gitu dah. Gue tuh brengseknya gue nggak bisa yang kayak wes mantap nih keluar nih. Gue ngeliat orang yang ya kayak gitu kayak wow ditarik keluar, ya apakah berhasil? Dan pas dia kayak gitu yang kesurupan bilang nggak bisa. Bangsat. Anjing lucu nggak menurut lu, Bang? Lucu kan? Gua ketawa, gak bisa, masih kesurupan nih gitu. Terus dia si orang yang gak tahu ini, yang berusaha keluar itu, ngelawan kayak keluar kau, kalau enggak gua bakar lu dalam gitu. Wis mulai ada pertikaian. Gue sama teman-teman gue yang awalnya kayak takut ini mau dikasih ke guru aja nih, dibantuin atau apa gitu. Malah pengen nonton. Ayo kita nonton pertarungan antara orang kesurupan dengan orang yang seolah-olah bisa mengeluarkan orang yang kesurupan gitu. Berantem kayak adegan-adegan lo tau lah. Iya tahu. Paham gue. Nah gue tuh kayak wang. Gue kasih sound effect sendiri buat diri gue supaya gitu. Jadi akhirnya si yang berusaha ngeluarin itu nggak mampu, pergi dia, nggak bisa. Guru datang, ya udah dibawa guru, dia masih kesurupan tuh, yang kayak gitu. Masih lucu aja sih bagi gue. Ada sih. Gue juga sempat dengar juga beberapa cerita dari teman-teman gue zaman dulu sekolah yang kesurupan pas mau dikeluarin, ada yang nyeleneh kayak nggak bisa. Ada iya, juga kan? Ada yang kayak gitu kan. Ada juga benar. Itu terus juga di sekolah itu pernah jadi tempat horornya itu di toiletnya. Dan nggak tahu kenapa harus di toilet sih gitu. Tempat horor tuh kayak di toilet ini udah. Kenapa lu nggak nyari tempat lain gitu? Iya kayak gitu. Iya juga sih. Ya. Terus yang gue ingat waktu itu supaya setan-setan di toilet itu nggak ganggu, dikasih beras, Bang, dilempar beras gitu, Bang. Kata dukunnya itu buat mengusir si setan-setan itu dari di toilet itu. Nah otak gue nggak nerima. Yang lu terima apa jadi? Ngapain beras dibuang? Gue mikirnya itu doang tuh. Ngapain beras dibuang? Dan kenapa beras ini bisa mengusir si
setan di dalam ini? Apa kekuatan beras ini? Kekuatan beras ini cuma bisa bikin orang kenyang, gak bikin setan kabur nih, gimana nih? Itu yang menjadi otak bercanda gue sama teman-teman gue gitu. Mungkin gini Rin, kata teman gue kan. Jadi si dukun itu lempar beras, sosok hantunya tuh ngambil beras terus udah berubah ke dimensi dia dan dia pergi. Kan aneh. Kayak ngambil nih buah nih, diambil sari roh buahnya, dimakan. Nah, kayak gitu. Terus karena dia udah punya banyak rezeki dia pergi. Nah itu kan pikiran-pikiran tolol ya bang ya, maksudnya kayak ya, gue nggak tahu itu benar atau enggak, ya pasti nggak benar lah. Iya kan? Tapi juga, itu pikiran yang muncul di otak gue, makanya dari dulu tuh udah yang aneh-aneh yang kayak gitu. Ya lumayan sih, ketika lo bercerita tuh akhirnya gue imajinasi gue jadi lumayan kacau jadinya. Iya, aneh-aneh. Lo tau gak sampai gue ikutan mikir lo tadi, kenapa pakai beras ya? Nah iya, mistis itu. Gue nyampe mikir, kan toilet itu kan selalu sepi ya. Iya. Apalagi toilet sekolah. Bener. Ya kan. Kotor biasanya. Kotor gitu kan. Terus dilempar beras. Gue mikir, oh mungkin nanti kalau dilempar beras, ayam masuk ke situ. Nah, karena ada ayam, jadi ayam bakal ngendon di situ. Iya. Jadi ada penghuni lain selain hantu, ada ayam gitu. Jadi kan nggak angker. Bener. Ya itu jadi kandang ayam aja sih sebenarnya. Cuman kalau mau pipis kan harus gitu dulu. Mau masuk deh gitu. Iya bener. Tapi lu ketika buat konten ini tuh ada dong pasti strategi khususnya untuk bikin materinya kah, atau lu belar aja gitu kayak spontan aja gitu semuanya? Dong. Iya, komeng ya. Iya. Gak ada strategi sama sekali malan. Kalau gua bikin konten gak masuk akal itu, yang gue pikirin pertama adalah siapa ya bintang tamunya ya gitu. Gua kan kalau di komik gue nyari teman-teman dulu nih, si komik-komik juga nih. Dan nggak tahu komik-komik itu punya pemikiran yang sama bang. Jadi jangan sama komedian juga kan. Iya, jadi dia juga dia kalau ada cerita yang horor dirubah menjadi sebuah yang lucu kejadian ini nih gitu. Jadi kayak tektokannya tuh enak. Jadi nyambung aja gitu pas nyambung aja. Dia mau cerita tentang siapa ya waktu itu ya? Ada teman gua komik Rio, sepupunya berubah jadi macan. Sepupunya kalau marah berubah jadi macan. Beneran macan kayak kesurupan gitu? Kayak kesurupan macan. Jadi dia kayak wah kayak gitu. Berantem lah sama dia. Si teman gue ini, si komik tadi. Terus sepupunya itu ditimpuk pakai lemari. Pam. Si macannya. Besok harinya waktu ketemu sama si yang macan tadi, si macan itu ngerasa kayak nggak terjadi apa-apa. Tolol kan maksudnya. Dia jadi macan nih ditimpuk. Pam. Ketika dia sadar, harusnya dia ngeh dong, kenapa gue ditimpuk ya? Iya. Kok dia waktu ketemu sama si Rio tadi ngerasa kayak nggak pernah terjadi apa-apa? Harusnya dia nanya kan, kemarin kenapa gue tiba-tiba ditimpuk lemari ya? Iya. Tapi nggak ada. Nah itu aneh. Aneh kan? Dia kayak gak sadar gitu bang. Terus dia lagi berantem, dilempar toples. Macannya bisa nangkep. Lagi harimau nih. Si Rio tadi, teman gue tadi itu ngelempar toples ke arah si macannya. Si macannya bisa nangkep. Kok bisa nangkep? Ini gue langsung kebayangnya kayak iklan ya. Biskuit ya. Iya kan gitu, makanya apa sih ini gitu, aneh-aneh aja. Di situ cerita-cerita kayak gitulah. Oke. Sama komik-komik. Strateginya apa? Gue sih pakai ini paling seragam ini biar kalau ke tempat orang kan gue nggak selalu itu tagnya di Markas Comika. Tapi kalau misalnya gue keluar Wijaya iya. Kalau mau kemana gitu kayak tempat lu gue selalu bawa ini. Nggak apa-apa setnya berubah atau apa nggak masalah. Yang penting identitinya ada gitu. Ada mungkin. Tapi ini berarti si Nggak Masuk Akal ini tuh berarti mulai ada konten ini tahun berapa ya? Baru bang. Baru berapa lama? 1, 2, 3, 4. Baru 14 episode. 14 episode. 1 kali seminggu berapa tuh ya? Ya baru lah bang. Baru. Bulan. Strugglingnya ada nggak? Paling pasti ini nyari bintang tamu. Karena kan nggak semua orang punya pengalaman horor. Terus juga kadang ada tapi dia nggak mau cerita. Gue takut deh kalau cerita yang kayak gini gitu. Alasannya macam-macam lah. Mungkin ini
keluarga atau atau mungkin takut dihantui lagi. Iya, yang kayak gitu. Terus juga mungkin ya paling karena komik lagi susah gue temui aja, mungkin lagi sibuk juga beberapa gitu. Itu doang. Malah simple juga, set gue juga simple, kamera, lampu, mic kecil udah. Tapi lu suka gue setnya. Tadi lu bahas yang kayak gitu. Di konten lu. Jujur, iya di konten gue ya. Lu. Iya. Gue suka jujur. Bahas makanya tadi gue sempet tawarin, lu mau set yang sama gue bisa bikinin di sini atau mau pakai set yang gue pakai set gue bilang gitu. Iya. Monggo lu pilih, karena menurut gue set yang lu tampilin mungkin menurut lu adalah ya udah keterbatasan, kayak gue adanya ini, adanya itu, adanya gue pakai aja gitu. Iya, tapi bener, menurut gue gitu. Dengan cara lu naruh lampu di bawah kamera, untuk gua itu ada nilai seninya lagi sih. Nah itu gua gak mikir sampai sejauh itu. Jujur lah ada nilai. Gue sampai lihat loh YouTube lu kayak kepikiran, kayak lucu loh ini konsep kayak gini. Dengan background lampu taruh di bawah satu doang, lu bikin bayangan nempel ada gitu, kayak punya nilai seni gitu. Walaupun sebenarnya oke, klarifikasi lu apa? Ya. Kalau gue ngeliatnya seni, ada seninya itu. Makanya gue tawarin, mau gak gue bikinin background yang sama? Gue bisa. Kan gue ngecek dulu YouTube lu. Iya, tadi itu sebenarnya gue tuh pertama sungkan, ngapain sih gak usah repot-repot bang gitu. Biar yang udah ada, terus kalau misalnya kamera lu ganti kamera gue, udah kita tag lagi aja di posisi yang sama gitu. Gue juga udah pakai seragam sama scarf, ya udahlah gitu, gak masalah gitu. Yang set yang kayak gitu terjadinya karena gue cuman punya ruangan di Comika tuh, ada ruangan talent, terus ada dinding polos. Gue bikin konten di sini aja deh gitu. Kasih bangku 2, oke. Terus lampu ada nggak? Ada satu. Yaudah satu aja buat terangin wajah aja gitu. Tapi matiin lampunya gitu. Kalau nyalain kurang ini. Kayak udah terang aja gitu. Terang aja gitu. Dihidupin, dinyalain kamera. Bahkan gue nggak setting cahaya yang segimana. Kadang keterangan banget sampai gue silau, nggak bisa lihat. Gue nggak bisa ngelihat kamera di mana. Dia ngasih tahu udah berapa durasi nih, gue nggak tahu, gue ngobrol aja gitu. Terus karena kan gelap juga kan. Gelap, silau bang. Silau karena kamera lampu kesana, ya lu nggak bisa ngeliat orang yang di belakang lampu. Nggak bisa sama sekali. Jadi dia kalau ngasih kode itu bunyi kamera yang cuing. Ini udah mati nih berarti ya. Iya udah. Udah mati nih. Jadi kalau lu nonton ada part yang dimana yang kayak yang kayak gitu. Itu bukan gaya-gayaan, emang kameranya lagi mati. Jadi seolah-olah obrolan kadang kan kayak gitu tuh. Obrolan serius bla 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 mati gitu. Ya udah gue jadiin gimmick aja deh. Gue pasang yang noise gitu. Terus gue nyalain kamera lagi, terus gue bilang tadi kita diganggu sama makhluk yang itu. Jadi lanjut cerita lagi tuh. Seolah-olah padahal mah kamera mati, Bang. Jadi emang sederhana banget gue. Ya udahlah gitu. Konteksnya lucu-lucuan aja. Iya benar. Nah tapi kalau ngomongin seni, gue baru tahu nih ternyata lu sarjana ini ya, desain. Iya. Gokil. Bisa kali digambar buatin desain gue. Mau lah gue. Ayo. Gimana? Enak nih. Tapi kan lu anak seni juga. Gue nggak bisa gambar cuy. Gue bukan anak seni, gue anak manajemen. Oh tapi lu kan ngelihat seni itu lu segitunya, maksudnya kayak paham banget tadi. Gue penikmat. Nah itu. Gue penikmat. Kayaknya nggak tahu ya bang. Orang yang di luar kuliah seni itu lebih dalam pencarian ilmu seninya dibanding orang yang teman-teman gue lah ya, yang di lingkungan seni itu. Gak semuanya. Gue yakin teman-teman gue kalau gue liatin video gue yang nggak masuk akal, nggak bakal bisa ngejabarin sekaya lu. Kuliah seni tuh. Mungkin udah bosan kali berapa semester itu. Udah muak kali di kampus. Gue aja deh, gue yang kuliah seni. Gue gak mikir sejauh itu. Lu gak bisa, ini kameranya kayak gini Rin, kayak gini supaya shadownya ini. Enggak, gue cuman punya kamera sama lampu. Ya walaupun akhirnya kalau misalnya realnya adalah ya itu kan kondisinya kan. Tapi gitu. Lu bisa menjabarkan seni. Gue bisa menjabarkan seninya di situ gitu. Karena walaupun misalnya gini, ya gue cuma punya satu lampu, lu akan beda ketika satu lampu gue taruh di atas, gue taruh di samping, gue taruh 45, gue taruh 60, lu gak akan dapat gambar yang seperti itu. Dan akan hasilnya beda lagi. Dan menurut gue kayak, misalnya lu taruh di atas, menurut gue akan kayak, ya udah biasa aja, gue gak akan komen apa-apa. Ya lu gak punya lampu, udah gitu aja, gue paling komennya. Tapi lu cuma punya lampu satu, terus lu taruh di situ, posisi itu yang
Emang nggak ada ya orang bikin yang lampunya di... Nggak ada nyet. Makanya gue menurut gue ini keren. Padahal itu kecelakaan doang, kita gak punya. Menurut gue ini jadinya seni. Oh gitu. Iya. Gitu. Oh iya bener. Bener. Sama juga YouTuber pasti modal lampu lah ya, tripod dan lain-lain gitu. Ya abis ini Mas Panji kan nonton nih, Iya. ya kan? Pasti abis ini yaudah Rin kasihlah alat gitu. Enggak deh, kayaknya gue setelah denger omongan lu gue kayak gitu terus. Iya, enggak deh. Pertama lebih simpel juga karena kalau udah pasang lampu kan beda posisi, bakal beda juga kan Bang ininya, pencahayaan. Ya lu tadi lihat lah ribet gue tadi kan. Iya, lampu yang gue tuh yang di belakang tuh yang setting lampu keterangan, kecerahan. Iya. Gue cuman udah oke nih gambar gue nih, udah terang, udah cukup. Gue nggak ngerti yang 1000 ini Iya. Gua ISO kalau nggak lampu ini di setting kayak gitu. setting kamera gue otomatis tidak ngerti gue ISO berapa. Ngerti lah dikit-dikit kalau yang ini ya. Cuman yang tapi kan lu desain DKV kan? DKV. Ada standar ini kan? Ada kuliah fotografi gue auto semua. Gue fotografi apa ya? C iya. B minus atau C, pokoknya gue enggak. Sumpah gue enggak. Berarti lu lebih sukanya adalah menggambar? Iya. Atau lebih kemana? Gue di DKV kan semester awal itu kita menggambar sketsa tuh. Iya. 100 gambar satu semester. Terus desain. Gue lebih senang ini bikin logo atau branding. Oh, pas sekali. Karena gue suka ngeriset, misalnya kayak kalau waktu kuliah kan UMKM gitu, dia bikin apa. Gue suka tuh yang kayak, mau bikin apa nih, mau desain logo sate gitu. Oh sate ini, sate warna ini, terus target pasarnya segini, nanti medianya gini. Nah gue suka kayak gitu doang. Mencoba menjabarkan itu walaupun yang jual sate kayak, ya udah spanduk biasa aja udah cukup gitu. Iya kan Bang? Kita mau bikin logo sate, wow, simple, ada unsur ininya, orang gak peduli, yang penting sate Padang Ajo, sudah. Ajo saja. Ya, warna merah bertemu hijau, bertemu tidak peduli. Iya. Yang penting nama Ajo besar, orang tahu ini jualan sate. Iya. Nah, di situ gue belajar lagi tuh. Oh, berarti ya nggak semua orang butuh desain kayaknya, butuh. Oke. Udah, dia targetnya mau jualan aja, silakan. Berarti lu sekarang udah nggak mengaplikasikan ilmu lu ini untuk menggambar, membuat desain lagi kah? Kalau untuk mengaplikasikan, gue sekarang cuman digambar bikin animasi aja. Yang animasi apa tuh? Gue kan bikin podcast tuh yang sama teman gue tuh. Jadi cuplikannya, kalau podcast kan nggak ada visualnya. Jadi cuplikan-cuplikan. Oh ini podcast audio podcast ya. Audio podcast. Jadi cuplikan-cuplikan pembahasannya yang 1 menit gue jadiin animasi. Jadi kayak 2 orang lagi ngobrol, terus cerita, misalnya kayak 2 orang cerita tentang kenapa ya orang-orang kalau turun pesawat itu bandel-bandel gitu, kayak belum boleh dibuka. Udah lepas. Nyalain HP. Belum gitu. dibuka pintu, udah berdiri. Nah antri. iya yang gitu. Oh itu gue sebel banget tuh. Ya. Sebel banget. Tiba-tiba baru turun terus, halo udah nyampe. Yang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus kan kita bermain what if tuh kan sama teman gue tuh. Iya mungkin dia pengen pas pesawat mendarat itu di Padang, itu dia sampai Padang tuh kayak aku nomor 1 gitu. Aku sampai Padang nomor 1. Dia lebih dulu keluar daripada pilotnya, pramugarinya. Dia pengen jadi orang pertama yang menginjakan kaki di bandara gitu. Nah, udah kebayang nih bikin animasinya kayak gimana. Itu yang gue bikinin. Lihat ada nggak sih? Ada sih. Ini gue penasaran nih. Coba kita lihat ya, gambarin. Mana? Ini lo taruh di mana? Di YouTube. Di kota-kota lain tuh pesawat baru mendarat. Ya. Ping pung. Ya. Tenang orang tuh tenang. Si Padang tuh saya sering kali ya kan. Pesawat baru akan memijakkan rodanya ke bumi nih ya. Dia udah berdiri gitu kan. Kok bisa? Sabarlah ibu, pramugarinya panik gitu. Bapak. Dulu Bapak. Saya
dia merasa pemenang dia. Jadi dia keluar pesawat pertama tuh rasanya dapat penghargaan. Dia keluar pesawat nomor 1 tuh kayak aku nomor 1, aku sampai pada nomor 1 gitu kayak gitu dia. Merasa senang dia kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Ini lu sama siapa ini cerita? Ini karakter Pras Teguh ya? Iya. Ini lu sama Pras Teguh. Iya. Oke. Yang gambar ini full lu semua. Iya. Animasinya pun. Iya benar. Wow. Mereka di sini. Iya. Sorry. Iya, maaf, iya. Sorry, tangan kiri. Apa? Wah, gokil. Sempat bikin kayak gitu dulu. Sekarang masih sih, cuman Sekarang masih ada nggak? apanya? Itu. Wah, animasinya gua udah nggak ngerjain dulu. Maksudnya Sibuk. lama Bang. Iya. Oke. Untuk itu tadi durasi berapa? 1 menit ya? 1 menit. Untuk durasi 1 menit pengerjaannya berapa lama lu buat? Kalau normalnya gua ngerjain 2 hari. Karena kan gua dari podcast yang 1 jam gua harus milih dulu Part mana? part mana. Karena nggak semua part itu bisa kayak tadi divisualkan ininya, ceritanya. Terus gue milih, gue potong-potong. Sebenarnya tuh dari awal sampai akhir tuh kalau nggak salah aslinya tuh 3 menit, tapi gue potong jadi 1 menit ceritanya. Kalau nggak chaos juga tuh lu gambar 3 menit terus-terusan ya? Iya, capek banget. Terus 1 menit aja tuh gambar udah dapat audionya. Gue gambar karakter. Kan tadi kita pakai baju pilot ya. Iya. Iya tuh gambar dulu pakai baju pilot. Udah semua. Habis itu insert gambarnya yang tadi cerita si pramugarinya. Ya. Itu main cepat aja tuh karena hitam putih kan sengaja gue nggak mau warna karena akan makan waktu lagi nih gitu. Iya. Habis itu udah dapet baru kita sesuaiin visual sama audionya, ikutin gerak mulut. Kan dia sebenarnya animasinya cuma mulut doang tuh yang mulut, mata, ya itu doang. Jadi kayak kemarin aku habis jadi kayak a u a i, nah kayak gitu. Jadi bikin satu-satu, disesuaiin, ya dicocokin aja. Itu gue makan waktu 2 hari, bukan 2 hari 2 kali 24 jam ya. Tapi kan kadang kalau gue udah potong-potong mumet, ntar dulu bentar, dulu. Udah mau kerjaan lagi. Sampai di render dah kelar. Gitu. Oke. Mik ya. Oh iya, maaf ya. Oke, jadi gokil ya bikin kayak gitu ya. Iya. Itu tahun berapa terakhir lo posting? Baru tahun kemarin kayaknya. Dan sekarang udah gak jalan lagi? Belum sempat lebih tepatnya. Tapi podcastnya masih ada? Podcastnya masih jalan. Tapi gue belum sempat ngerjain. Ya itulah. Jadi gue ceritain aja atau dipotong ya? Boleh. Jadi sebenarnya gue waktu itu ngerjain gratis aja. Gue bikin aja karena gue suka. Udahlah. Tapi pihak manajemen menganggap ini, wah ini bisa diuangin nih. Karena ini adalah media promosi dari si podcast yang ini juga. Yang mana gue di sana juga kerja. Enak banget dong dia dapat promosi gratis dari Sirin ini. Kenapa ini nggak diuangkan aja? Dianya nggak mau. Si pihak podcast ini nggak mau. Jadi kalau gue mau bikin, jatuhnya kayak gue bikin promosi gratis buat mereka. Iya. Gue jadi dilema. Gue mau bikin tapi ini lama nih. Iya. Kalau gue posting, dia pasti minta nggak gue kasih, gue juga nggak enakan sama Betul. dia gitu. Sedangkan manajemen mikirnya adalah jangan dulu, ini bisa diuangin Rin gitu. Nah, manajemen mikirin lu juga. Bener, jangan capeknya aja Rin. Gue fight buat biar lu dapat ini juga. Apalagi zaman sekarang tuh bikin animasi tuh nggak gampang loh. Iya. Dan butuh banyak orang animasi. Nah itu yang mungkin terlalu banyak gue mikirin, jadi kayak gue nggak ini lagi deh, coba gue bikin lain deh, animasi yang lain gitu. Sekarang tuh cuman ini animasi orang lagi denger lagu, kayak denger radio, pegang Walkman, ya udah tuh kayak lagu-lagu untuk orang yang sedang ini, udah. Jadi nggak perlu banyak gerak animasi, apalah menganimasikan dia cuman ngerokok, ngeluarin asap, udah itu doang. Ini adiknya Karen juga lagi buat animasi juga nih, kelas berapa Ren? Kelas 5 SD. 5 Siapa SD. namanya? Siapa namanya? Keren 5 SD. Al. Keren 5 SD. Lagi seneng banget bikin animasi. Pakai apa gitu. tuh? Ya itu dia. Kemarin gue ngeliat kayak gue ngeliat maksudnya untuk anak kelas 5 SD aja
udah bikin cerita sendiri. Maksudnya ini kan cerita original dia. Iya. Bikin cerita sendiri, gambar sendiri, Iya. usaha sendiri. Maksud gue adalah kayak, wah men zaman sekarang. Iya gue. Coba zaman dulu cita-cita apa? Insinyur, dokter. Sekarang kan polisi, udah ditambah. iya. Cita-cita anak zaman sekarang kalau nggak jadi gamer, Iya. YouTuber, Bener. avatar. Itu mah harapan semua orang. Oh my god, gemes banget Cipung. Gemes ya Cipung ya? Iya. Gitu. Oke, jadi sekarang udah nih berarti off dulu untuk gambar dan segala macam. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin desain, kedepannya lu kayak pengen gak sih bekerja lagi di bidang desain gitu? Ada kepikiran? Karena kalau misalnya dibilang ini kan lu sarjana nih bro. Iya bang. Gitu, ada kepikiran gak sih atau lu pengen ya udah gue udah di komika, ya udah gue fokus aja di komika gitu. Gue nggak kepikiran gue pengen jadi orang desain lagi gitu. Sarjana ya udah. Ya, gue justru malah ngerasa ilmu kuliah gue yang desain gue pakai untuk konten-konten gue, untuk postingan-postingan gue. Kayak kita kan perlu bikin poster acara, poster event. Oh iya. Stand up, gue bikin stand up comedy, stand up special show. Yaitu gue ngonsepin posternya akan seperti apa. Sendiri? Iya. Terus bentar. Kan konsep poster special show kan biasanya manajemen tuh yang siapin. Ya kan, kita buatin gini. Ini lo yang gambar sendiri? Gue yang bikin sendiri. Anjay. Jadi ya walaupun ada ya dari kantor buat nyediain, nih kita punya tim desain nih atau apa nih. Gue tuh mungkin ini idealis ya Bang ya. Gue ngerasa gue bisa. Gue pengen bikin ini. This is my show ini, gitu kan. Pengen gue kayak gini gitu. Gue pengen biar gue aja deh yang bikin gitu. Jadi walaupun ada jasanya gue gak apa-apa, aman. Oke. Biar gue aja. Gitu. Mana coba lihat. Anjay, kundang. Ya gitu Bang. Jadi suka bikin gambar-gambar. Ya udah gitu. Oh, gue sampai ini. Sekarang masih kayaknya ya. Jualan-jualan gambar gitu. Oh iya? Iya Bang. Tapi bukan gambar tok ya. Gambar yang diaplikasiin ke media. Jadi ada aplikasi semacam website gitulah. Gue bikin gambar. Jadi gua pajang. Jadi kalau misalnya lu mau ini jadi baju bisa, ini mau jadi tumbler bisa, tapi bukan gue yang ngerjain. Kayak vendor yang website itu yang ngerjain. Tapi lu cuma store gambar doang. Gambar lu yang nanti dibayar. Iya, gua dibayar sebagai orang yang punya gambar. Jadi tetap ada gitu, tangan lu tetap terlatih ya untuk masih sebagai Bang, orang desain. Sekarang masih ngegambar gua. Karena hobi juga sih, gabut-gabut sendiri ngapain ya, coret-coret. Kalau hobi itu nggak jadi sampai sarjana bro. Iya. Iya ya. Iya benar sih. Iya kan? Dari kecil gue udah jualan gambar sebenarnya Bang. Hah? Dari SD. Gambar apa yang lu gambar dari kecil? Dulu kan kita hobi Spider-Man. Kita gambar mobil-mobilan. Lu gambar? Gue gambar. Lu jual ke temen lu? Gue jual. Jangankan request lah. Gambar kayak belajar IPA kan kita perlu gambar tengkorak, bunga rafflesia. Oh iya. Gambar peta Indonesia, peta IPS, Sumatera. ya. Iya. Itu gua duitin tuh semua tuh. Waduh, pinter juga lu. Karena gak ada uang jajan. Jadi harus minter-minter cari duit dulu waktu kecil. Oh, pokoknya yang berhubungan sama gambar apapun lu sikat ya. Sikat, bikin tengkorak Rin untuk ini. Oke. Ini ya 100 bulan. Ya, 100 bulan. Ya, lumayan. Ini Rin bikin Spider-Man di belakang buku apa? Di halaman belakang buku gua bikin. Oke. Kalau yang enggak modalin dikit dibeliin ini apa namanya? Kertas karton putih yang gede. Oh, tuh bisa gua minta 1.000 atau 2.000. Itu udah lumayan banget dulu waktu itu. Iya. Karena gede banget kan? Gede banget gitu, 2.000. Gitu cari uang. Gokil dari kecil loh dia. Otaknya udah bisnis gimana cara. Tapi sampai akhirnya lu kepikiran nih, lu kan dari kecil nih ya, udah nyari duit dari gambar, kuliah gambar, sarjana gambar, ya, desain gambar juga gitu. Terus sampai akhirnya lu loncat jadi komika tuh gimana ceritanya? Sebenarnya itu masih satu garis lurus sebenarnya Bang kalau gue pikir. Mana garisnya? Ya oke lah kalau dari digambar kan bentukannya jadinya banyak loh teman-teman gue orang yang orang desain nggak ada yang lucu kayak lo. Masa? Lah partner gue pendiam.
Iya. Tapi receh sih. Iya. Kirim-kiriman DM yang lucu-lucu. Oh iya paham. Tapi maksudnya gitu. Nggak jadi komika juga partner gue. Tapi nggak semua yang bisa gambar harus jadi komika juga kan. Iya maksudnya kenapa? Kalau tadi ada garis lurusnya gitu. Iya jadi dulu itu emang gue di kelompok orang-orang yang badut-badut. Jadi enggak lu tadi ngomongnya di unseen di kelompok orang-orang yang dukun-dukun. Iya itu kan waktu SMA. Ini SMK. Ini SD. Oh SD badut-badut. Badut-badut itu geng-geng yang melucu-melucu. Kita ke kelas-kelas itu gangguin orang atau apa. Tapi kita sambil melucu. Kita adalah kelompok-kelompok yang selalu didatangin oleh anak-anak lain gitu. Kelompok, oke. Iya kan gitu kayak ada cerita dulu kan ada ini Bang, apa ya? Kumpulan cerita-cerita lucu. Yang buku-buku itu kan. Tapi kan enggak semua orang bisa ngebacain dan enggak semua orang bisa mengingat itu. Nah, di kelompok gua termasuk orang yang bisa mengingat cerita-cerita jokes yang kayak gitu. Dari SD? Dari SD. Aduh. Jadi kayak jokes ada 3 orang pemuda kayak gitu, iya kan. Satu dong cerita dong, gue pengen nostalgia. Aduh, yang mana ya? Karena SD lu ngajak. Setiap daerah beda-beda nih pola 3 orang pemuda itu. Misalnya yang mana aja? Yang gue ingat ya, misalnya ya. Ini gue suka banget nih. Kenapa? Dan ini juga kalau gue perhatiin kisah 3 orang pemuda dan segala macam. Atau iya yang kayak itu gitu. tuh sering banget diceritain. 3 pemuda lah, 3 vampir lah, 3 apalah. Iya, yang kayak gitu. Kenapa harus 3 gitu? Polanya, setelah gue tahu stand up, ternyata polanya rule of 3 namanya Bang. Oh itu. Jadi benar-benar ini kacau nih yang ketiga nih gitu. Oh. Nggak tahu ya ini kenapa rumusnya harus 3 ya. Tapi biasanya kayak gitu. Tapi di ini juga kamera rule of third juga ada di kamera. Ada rule of third. Oh, ini yang garis-garis itu. Iya. Oke, gue pernah denger kayak bukan rule of third ya, apa ya? Enggak itu rule of third, kok jadi lupa ya. Bukan rule of third. Kalau grid gitu kan. Grid ya. Kalau grid ke framing ya, lebih ke framing. Yang rule of third itu kayak naro objek di mana. Iya, space ya, kayak gitu, komposisi rule of third. Iya. Gitu. Yang lingkaran kayak keong gitu apa gitu gue. Iya, ada yang kayak gitu. Iya. Iya. Nah, enggak, gue bilang gue BEM ini. Masalahnya bro, gue nggak belajar fotografi. Tapi lu tahu kan. Tahu, cuman istilahnya gue suka lupa. Oke, kembali lagi ke 3. 3 pemuda atau 3. Ya. Ceritain sedikit ini untuk mungkin untuk ya. untuk bernostalgia gitu. Yes, ya. Ada 3 pemuda yang sedang berdebat. Yang pertama itu orang maaf ya. Yang pertama itu orang Rusia, yang kedua orang Jepang, yang ketiga orang Padang. Nah, selalu kayak gitu tuh. Iya. Orang Rusia bilang pesawat kami akan mendarat di bulan. Sudah mendarat di bulan. Rusia. Terus orang Jepang nggak mau kalah. Wah, pesawat kami sudah mengelilingi antero galaksi gitu. Wah, semua orang respect. Wah, orang Padang bingung. Nanti pesawat kami akan mendarat di matahari gitu. Orang Rusia sama orang Jepang kaget. Loh, kok bisa? Ya, kita berangkatnya malam ya. Jokes ya, kayak gitu. Ya ini yang bercanda kayak gini. Iya. Sama ini perbedaan bahasa. Yang kayak ada orang Padang lagi makan mangga. Ini gue belum. Ada orang Padang lagi makan mangga, terus ada orang Sunda lewat. Oke. Terus orang Sunda bilang, "Mangga, gitu. Terus orang Padang ngerasa kayak, "Iya, mangga nih, bawalah 1," gitu. Terus besok harinya orang Padang makan mangga lagi di depan rumah. Orang Sunda lewat lagi. "Mangga, minta terus nih 1, ambil aja," gitu. Besoknya orang Sunda lewat lagi. Dia bilang, "Mangga, Terus orang Padang bilang, "Enggak, ini apel." Gitu. Padahal mangga yang dimaksud itu bukan itu perbedaan bahasa. Benar. Banyak banget. Nih jokes ini tuh lu dari kecil tuh hafal yang kayak gitu-gitu. Gua hafalin. Kenapa lu hafalin? Karena bagi diri gua lucu. Terus ketika gua nyampein ke teman-teman gua dan mereka ketawa, ada kebahagiaan tersendiri bagi gua. Oke.
Nah jokes yang kayak gitu gue kumpulin banyak. Ada guru ini, satu minuman beralkohol, satu air putih. Dimasukinlah 2 cacing. Nah cacing di air putih masih hidup, cacing di alkohol langsung mati. Disuruh anak-anak buat kesimpulan. Terus ada satu anak bilang kayak gini, kalau kita minum alkohol terbebas dari cacingan. Gue apal-apalin itu semua tuh jokes saya kayak gitu tuh. Bangsat. Itu mungkin dari SD itu udah mulai suka kayak gitu. Di SMP kan beberapa teman SD gue juga ikut di SMP yang sama. Jadi masih ketarik lah kayak Rin nih punya stok cerita lucu apa lagi Rin tuh. Ya makin ke ujung itu makin jokes yang ada di internet kayak apa? Ya kayak website cerita gitu. Lucu gitu. Yang udah dikumpulin dalam bentuk tulisan lah gitu. Iya, yang pada akhirnya ya udah. Semua orang udah tahu. Benar, gitu. udah selesai. Di SMK gue baru ketemu stand up comedy, baru ngelihat format komedi orang sendiri cerita aja nih. Nah awalnya gue pikir gue bisa karena gue hafal semua jokes yang kayak gitu. Tapi itu bukan. Harusnya bukan, karena stand up comedy bukan dari yang kayak gitu, harus keresahan pribadi yang dimana itu memang lu kemas sendiri. Jadinya jokes yang sebelumnya itu kan kodian. Siapapun yang make bisa aja, nggak personal, ini nggak jadi materi personal. Betul. Gue coba tuh stand up dulu di SMK ya awalnya. Gue belum masuk komunitas, belum tahu komunitas malah. Gue tahu ada stand up comedy, terus sekolah bikin manggung-manggung gitu. Gue bilang gue mau stand up, ya udah stand up dengan bawa jokes-jokes yang cerita lucu tadi. Ya dari situ di kuliah gue baru ketemu dengan stand up comedy, komunitas stand up Indo Padang. Gue pelajarin dan ternyata yang gue lakuin sebelumnya salah. Gue bukan melucu dengan kodian jokes, tapi lu melucu tentang kisah hidup lu, cerita apa, keresahan lu, yang kayak gitu. Baru tuh belajar sampai sekarang. Jadi masih di satu sisi gue masih gambar juga sebenarnya. Masih nggak ngaruh gambar dan komedi stand up tongkrongan tadi itu masih jalan aja. Oke. Malah mungkin di gambar gue juga berkomedi juga, bikin komik juga dulu tuh. Sempet juga itu. Sempet juga. Bikin karikatur dulu. Karikatur. Iya, misalnya wah gue jahat banget dulu. Gue gambar guru gue, muka gue cowok ya, guru cowok tuh. Gue bikin bijinya gede itu yang kayak gitu kan. Ya dulu biji jakunnya gede gitu ya. Ini bapak ini nih. Wah, ya udah. Sekedar gitu doang, gambar dan komedinya gitu. Gue kayaknya orang jahat. Oke, jadi lo akhirnya ikut tuh ya Suci street comedy itu doang sih kayaknya. Kompetisi nasional cuma 2 itu doang, sama lomba komunitas stand up. Ya. Tapi kalau misalnya menurut lo ketika lo udah masuk Suci, ngerubah nggak sih lo kayak berkarir di industri komedi ini, komika ini? Gua baru ngerasain berubah itu tahun 2018 bang, gue gabung komunitas itu 2013. Itu gue masih kuliah. Gue masih menganggap stand up comedy ini selingan aja. Gue nggak tahu ini bakal jadi karir. Ini kayak lu tergabung sebuah kelompok, terus ada lombanya, terus ada pekerjaannya. Ya udah ini hanya sebagai hobi, selingan aja. Sama kayak gue bisa gambar, terus orang hire gue untuk gambarin, ya udah sekedar itu aja. Nggak mikir, gue malah mikir kerja kantoran atau apa gitu. Terus di tahun 2018 gue selesai kuliah, merantau ke Jakarta. Gue kantoran dulu malah. Sempet? Kantoran dulu gue. Kantoran ngedesain tuh. Terus kan kantoran. Karena lo kerjaannya bercanda. Iya. Iya bener sih. Makanya gue kayaknya udahlah gak masuk. Ya, sebenarnya gara-gara waktu itu gue kan ngebangun karir lagi di Jakarta sebagai stand up comedian. Mulai open mic lagi, terus gue ngerasa kayak udah oke, tapi masih belum stabil nih untuk menjadikan stand up ini sebagai mata pencarian. Tapi gue udah gedek nih kantor ini, gue nggak bisa gitu, nggak cocok nih. Gue keluar, tergabunglah gue di Comika. Bukan sebagai talent, tapi gue dulu karyawan di sana. Lah,
Kalau Bonar kan asisten. Gue desainer dulu. Wow, unik sekali Comika ya? Iya, emang Comika nyari talent dari budak-budak dulu, Bang. Iya, dari karyawan dulu gue. Waktu itu masih 1, 2, 3, 4, 5 orang karyawannya. Lu desainer. Desainer. Si Bonar asisten. Bonar asisten. Bonar belum ada waktu itu. Bonar belum ada. Oke, talentnya ada berapa orang? Talentnya pas Panji, Awe, David. Baru itu doang, 3. Baru nambah tuh Brata, baru nambah Musdalifah, baru nambah Barry William. Barry William udah lama sih sebenarnya. Awe, David, Barry William, terus baru masuk gua. Tapi lu dari karyawan dulu. Karyawan dulu. Gue dari karyawan dulu yang waktu itu anggotanya masih 5 atau 6 orang, masih dikit banget. Gue desainer. Segala apapun. Desain ini, video ini. Bikin animasi ini, ya, poster ini juga. Meledak laptop gue. Dulu. Akhirnya jadi talent. Karena Mas Panji pernah bilang, kerja di Comika jangan ninggalin stand up. Iya, gue kerja di Comika biar gue masih tetap stand up, gue bilang gitu. Terus gak tahu kenapa ya, kayaknya gue sering izin karena stand up gitu. Terus yaudah Rin, lu sekalian jadi ini aja gitu. Talent aja gitu. Karena juga kalau nggak salah Bang Awe juga bilang kalau mending Rin ditarik jadi manajer jadi talent aja, jangan di karyawan gitu. Ya udah, semuanya setuju, gue jadi talent, tapi syaratnya gue nggak kerja lagi sebagai karyawan. Desainer. Udah fokus talent aja, stand up aja gitu. Dan akhirnya 2022 ya? 2000 gua masuk kemarin Comika lu 2020. yang tur 4 kota itu? 2021 setelah corona. Yang tur 2022 ya. 2022 ya. 2021. 4 kota ya itu ya? 4 kota aja, Bang. Capek ternyata. Saya belum siap yang tur. Kalau orang kan tur berapa kota, 10 kota, 8 kota. Saya awal nyoba 2 kota, Padang, Jakarta. Oke nih, besok nambah lah gitu. Nambah 4 kota. Wah, capek juga ternyata ya gitu. Karena kan kalau stand up kita habis stand up udah lega tuh, pikiran udah tenang. Yeah. Kalau tur kan habis stand up di kota ini, besok di minggu depan di kota ini lagi, gimana ya materi kemarin, ada yang perlu dirubah nggak ya, ada perlu diperbaiki nggak ya gitu. Udah selesai lagi, wah masih ada 2 kota lagi. Berarti materinya nggak bisa sama dong setiap kota? Sama, cuman akan ada improvisasi, Bang. Oke. Apalagi tiap kota kan beda ini juga kan, beda kultur juga kan. Oh ya, culture beda. Iya, jadi kita harus awal-awal tuh gue masih ngeraba biasanya tuh. Ngeraba ini kayak gimana. Terus udah bawain materi yang udah dibawa, yang udah ditulis. Ya hasilnya ya beragam lah, ada yang di kota ini kena banget, di kota ini enggak. Dari A di ini kena banget, di B malah enggak, biasa aja gitu. Dan lu harus riset dulu itu ya berarti. Riset mungkin enggak, Bang. Jadi kayak gue setelah tampil itu gue evaluasi aja. Gue gak sempat riset kayak di kota ini sukanya materi yang kayak gini. Gak sempat. Gak bisa gue. Jadi gue cuman, ternyata materi yang kayak gini sama di daerah ini lebih relate dibanding di daerah ini gitu. Gue gak tahu alasannya kenapa, tapi ya itulah faktanya yang gue terima di lapangan gitu. Oke. Terus lu katanya dengar-dengar suka sebelum stand up itu ada ritual-ritual khusus nih. Boleh tahu gak sih ritualnya apa? Mandi pakai air mineral kah atau apa gitu? Gua takut lihat panggung sebenarnya waktu kalau open mic. Bukan open mic ya, stand up show atau apalah itu ya, yang ada penontonnya rame gitu. Gua nggak pernah berani nonton komika sebelum gua. Misalnya ada 2 komik atau 3 komik, ada komik sebelum gua tampil, gua nggak pernah berani nonton mereka. Takut banget gua. Karena? Ya ada beban aja, ya pressure gitu, kayak aduh gimana nih. Kalau mereka lebih lucu dari lu. Ya, bukan masalah lucu aja, dia lucu nih, gua minimal dapat ketawa aja bisa nggak ya, jadi kayak ada tekanan gitu. Iya paham. Takut sendiri jadinya, penonton udah segitunya, pas gua masuk apakah gua akan menghancurkan malam ini dengan semua penonton hening gitu. Jadi ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Nah cara gua menenangkannya, kalau di Suci dulu kan di Balai Sarbini. Iya.
gue kelilingin Balai Sarbini, gue lari-larian keluar, gue paling dicari sama tukang make up, paling dimarahin karena keringetan terus kan jadinya kan. Udah jangan lari-larian kemana lagi. Gue panik gue, ini bentar lagi kan, iya lari lagi tuh keliling kemana gitu. Sebelum show ngapalin terus. Lalu udah pakai baju. Udah, tapi kan keringetan kan makanya tisu. Ini scrub ini dari situ mulai lap lagi. Terus gue dulu juga pakai handband yang itu kan, itu gunanya buat keringetan. Jadi panik banget, gue nggak bisa diam. Beberapa komik mungkin bisa yang duduk terus ngeliat penampilan komik sebelumnya santai. Gue nggak bisa, gue panik banget gue. Makanya harus gerak mau kemana, gue jalan apa gitu. Demam panggung berarti. Demam panggung banget. Tapi setelah gue nginjak panggung, gue salam, gue bodo amat. Mau malam itu gue oke, malu jelek, yang penting gue udah cukup lah ininya apa deg-degannya yang tadi tuh, enjoy show aja. Kalau misalnya lagi off air, lu muterin panggung juga tetap? Off air saat ini masih. Enggak dulu ya. Masih lari-larian enggak? Iya. Hah? Iya. Misalnya makanya setiap gua diajakin misalnya stand up nih, gua paling minta backstage, gue bilang gitu. Oke. Ada deh backstage gitu. Terus juga kalau bisa jangan backstage yang benar-benar di belakang stage. Paham gak? Kadang backstage ini panggung, kita tuh nggak bisa pergi keluar dari venue dulu gitu. Nah gue tuh pengen keluar dari venue dulu, keluar lihat orang kemana gitu, gue jalan dulu keluar, gue nggak mau ngeliat panggung dulu. Nah gue pengennya kayak gitu. Kadang kan ada beberapa backstage-nya di mana, ini sebelah panggung, beneran di sebelah panggung, gue nggak bisa keluar, enggak itu ditutup bang. Ya mati tuh gue tuh biasa. Itu side stage ya? Iya side stage, jadi panik sendiri. Ya udahlah gitu. Tapi makin kesini ya masih ada, cuman gue berusaha untuk lebih enggak jauh-jauh sih, karena kasihan juga ternyata orang-orang yang penitianya nyariin gue gitu. Karena kan gue juga kadang matiin HP, kadang nggak bawa HP malah. Jadi beneran dicari, Dirin mana nih tadi nih gitu. Waduh, fair juga ya. Fair juga, jadi ya udahlah sedekat-dekatnya aja gue jalan. Tapi gue nggak bisa duduk, nggak bisa. Mau manggung nih, Marin 10 menit lagi ya. Udah, nggak bisa tuh gue jalan kemanapun gue jalan gue nggak bisa. Sampai Darin on stage, yuk mana mic yuk. Nggak bisa bang, takut bang. Padahal udah lama dari 2013 ya udah biasa stand up. Bener, gue stand upnya udah lama, tapi penonton kan nggak selalu sama. Iya sih. Akan ada, walaupun udah pernah sih, momen-momen gue anyep banget, diem banget gitu. Tapi setiap panggung itu gue merasa ada energi yang berbeda yang harus gue terima atau gue beri ke penontonnya gitu. Oke. Ini sosokan banget nih gue di sini. Asik ya. Energi ya. Energi man. Oke, what's next yang mau Rin kerjain ke depannya atau apa nih? Ada project apa nih? Mungkin bisa tahu juga. Sejauh ini gue masih mencoba untuk fokus di konten-konten dulu. Kayak ndak masuk akal, rencananya gue pengen bikin sebuah show tentang ya ini podcast live lah ibaratnya. Dengan penonton-penonton, ada penontonnya juga. Terus gue mungkin ngajak penontonnya untuk apa cerita yang ndak masuk akal lo yang kayak gitu. Dalam jangka gue tuh targetnya kemarin itu sekitar 20 podcast 20 konten ndak masuk akal, gue bikin satu show-nya gitu. Oh, 20 konten nggak masuk akal, satu show. Iya. Off air-nya. Off air, tidak on air, tidak tayang di YouTube. Karena ya mungkin yang kayak teman gue tadi, ini gue nggak mau cerita ini karena masuk YouTube. Kalau off air mungkin dia mau cerita atau apa gitu. Iya. Jadi lebih lepas leluasa lah ya gitu. Ya. Itu mungkin. Oke, kira-kira apa nih yang bisa kita improve lagi nih atau yang mungkin menurut Rin bisa diimprove lagi dari industri komika sendiri? Dari komika? Stand up comedy. Apa ya? Gue kurang tahu deh bang yang kayak gitu bang. Gak ngerti gue sumpah. Let it flow aja loh. Let it flow aja gue. Kalau untuk gue pribadi atau gimana komunitas? Lu pribadi. Kalau lu pribadi deh. Gue lebih fokus terhadap titik-titik deket yang mau gue jalanin aja. Itu aja dulu. Iya, gue nggak bisa ngelihat 3 tahun ke depan gue pengen ini, 4 tahun ke depan nggak. Gue kayak
ini nggak masuk akal udah episode ke-14 berarti 6 episode lagi gue bikin yang live gimana ya caranya ya gitu aja sih. Oke. Siap. Thank you so much Rin. Terima kasih banyak Bang. Makasih banyak. Kita foto-foto dulu. Let's go.